Piala Dunia 2022 di Qatar tinggal menghitung hari. Banyak yang gak menyangka kalau kompetisi 4 tahunan ini dihuni oleh banyak kiper yang berkualitas dari berbagai negara. Mereka yang tergabung punya kualitas yang sama dan harus bersaing untuk dipilih di tempat utama. Cetak Gol coba merangkum timnas yang kebanyakan kiper hebat sebagai berikut. Timnas Spanyol. Untuk mengawali ulasan ini ada kiper dari negeri Matador yakni Spanyol. Pada Piala Dunia 2022, skuad La Furia Roja sudah memilih 5 kiper yang dimasukkan ke dalam kandidat untuk dimainkan di Qatar. Mulai dari Roberto Sanchez dari Brighton, Unai Simon dari Athletic Bilbao, Kepa Arrizabalaga dari Chelsea, David Raya dari Brentford, dan David Soria dari Getafe. Menariknya dari nama yang disebut tadi nggak ada David De Gea di dalamnya. Walaupun masih belum resmi, tapi banyak yang menyangka kalau De Gea memang nggak masuk ke dalam skuadnya. Padahal kiper kelahiran kota Madrid itu punya performa gemilang berseragam Manchester United di musim ini. Dia bahkan sering jadi aktor penyelamat setan merah dari kekalahan. Luis Enrique pun membeberkan alasan kenapa dirinya nggak memanggil David De Gea. Dia menyebut kalau De Gea nggak masuk ke dalam kriteria kiper yang dia inginkan. Mantan pelatih Barcelona itu mengatakan kalau dirinya sedang membutuhkan sosok kiper yang bisa memberikan transisi dan juga ketenangan untuk tim. Di sisi lain, Enrique menilai kalau De Gea sudah lama nggak membela timnas Spanyol. Hal ini bisa berpengaruh terhadap mental dan performanya di atas lapangan. Terakhir kali De Gea tampil di timnas Spanyol saat ajang Liga Negara di tahun 2020. Saat itu dia tampil penuh selama 90 menit di laga kontra Jerman, Ukraina, dan Swiss. Timnas Brazil. Berikutnya ada Brazil yang dikenal dengan gudangnya pemain-pemain berbakat. Negara yang dijuluki negeri samba ini nggak pernah kekurangan pemain-pemain hebat dari berbagai sektornya, termasuk sektor penjaga gawang yang saat ini dihuni oleh 2 kiper top. Pertama ada Alisson Becker yang kini berseragam Liverpool dan juga Ederson Moraes yang kini membela Manchester City. Kalau bicara soal kualitas, kedua kiper tersebut memang sudah berada di level puncaknya. Sebab Alisson dan Ederson sendiri dianggap sebagai kiper yang kenyang akan pengalaman. Itu artinya sang pelatih Tite bakal kesulitan untuk meramu taktiknya. Apalagi kedua kiper tersebut punya kualitas yang setara di mana mereka akan bersaing secara sehat. Bahkan hal ini jadi perhatian dari mantan kiper Brazil yakni Julio Cesar. Penjaga gawang legendaris dari Inter Milan ini mengaku kebingungan kalau disuruh memilih antara Alisson dan Ederson. Dia menyebut kalau kedua kiper tersebut memang punya keunggulannya masing-masing. Untuk Alisson, Julio Cesar menilai kalau dia punya postur tinggi yang mencapai 191 cm. Selain itu, Alisson juga punya kemampuan untuk menghalau bola dengan baik. Sedangkan Ederson jago dalam memberikan umpan-umpan dan lihai menebak tendangan di titik putih. Timnas Jerman. Kemudian kembali ke negara Eropa, kali ini ada tim nasional Jerman. Sama seperti negara sebelumnya, skuad Der Panzer saat ini dihuni oleh 4 kiper top sekaligus. Mulai dari Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Kevin Trapp, sampai Olivier Baumann. Sayangnya, skuad Der Panzer mendapatkan kabar buruk di mana Neuer berpotensi bakal absen. Alasannya karena kiper Bayern Munchen tersebut didiagnosis mengidap penyakit kanker kulit. Kabarnya kanker kulit itu sudah dia terima sejak tahun 2021 yang lalu. Neuer pun menyayangkan seandainya dirinya absen membela tim nasional Jerman. Pasalnya pada Piala Dunia kali ini bisa jadi adalah Piala Dunia terakhir Neuer karena sudah berusia tua. Kiper 36 tahun ini memang sudah sering absen membela Bayern Munchen di musim ini. Dia tercatat sudah melewatkan laga sejak Oktober lalu akibat alami cedera. Dengan absennya Neuer, sang pelatih Hansi Flick diprediksi bakal menurunkan Marc-Andre ter Stegen sebagai kiper utamanya. Kiper 30 tahun ini tampil gemilang membela Barcelona. Dia tercatat baru kebobolan sebanyak 4 gol saja pada kompetisi La Liga di musim ini. Hebatnya, mantan kiper Borussia Mönchengladbach itu juga mampu menorehkan 10 clean sheet. Gak heran dengan penampilan gacornya itu membuat Barcelona bisa bersaing di papan atas. Blaugrana bahkan cuma terpaut 1 poin dari Real Madrid yang berada di puncak klasemen. Timnas Prancis. Lanjut ke Timnas Prancis yang punya sejarah pemain-pemain berbakat. Tim yang bermarkas di Stade de France ini banyak melahirkan kiper-kiper hebat. Di Piala Dunia kali ini, Prancis akan dibela dengan kipernya.
Alban Lafont, Alphonse Areola, dan Steve Mandanda. Sayangnya pada gelaran kali ini timnas Prancis nggak diperkuat oleh Mike Maignan. Kiper nomor 1 AC Milan ini mengalami cedera betis kiri saat Prancis jumpa Austria pada Liga Negara yang lalu. Baru sembuh, Maignan kembali cedera otot soleus kanan. Namun Maignan belum menyerah untuk membela timnas Prancis pada Piala Dunia 2022. Dia siap melakukan segala cara untuk membuat hal itu terjadi. Di luar Maignan, Prancis sebenarnya masih punya banyak kiper. Ada Hugo Lloris yang merupakan pemain senior sekaligus kapten tim. Walaupun belakangan ini performanya cukup mengkhawatirkan, tapi Lloris punya track record yang bagus kalau dimainkan di skuad ayam jantan. Pilihan mungkin jatuh kepada Alphonse Areola yang saat ini berkarir di West Ham United. Kiper 6 caps ini bisa menjadi opsi karena refleks dan usianya yang cukup matang. Bisa juga Prancis berjudi dengan kiper potensial berusia 23 tahun bernama Alban Lafont. Pemain muda ini sudah dipercaya sebagai kapten tim dan berprestasi memenangkan Piala Prancis bersama klub yang sebenarnya adalah tim papan bawah Ligue 1 Prancis. Timnas Portugal. Terakhir dari timnas Portugal yang juga kebanyakan kiper berbakat. Klub yang berjuluk Seleção itu punya 3 kiper top yang kualitasnya beda-beda tipis. Ketiga kiper itu adalah Rui Patricio, Diogo dan José Sá. Fernando Santos seharusnya tidak perlu khawatir lagi dalam memilih di antara ketiganya. Terlihat dari keputusannya yang sering merotasi kiper-kipernya di beberapa laga terakhir. Rui Patricio merupakan kiper senior timnas Portugal. Sudah bertahun-tahun dia mengawal gawang Seleção dengan cukup brilian. Usianya yang sudah tua diprediksi akan dibutuhkan di ajang sekelas Piala Dunia. Sayangnya akhir-akhir ini Rui Patricio memang jarang dimainkan oleh timnas Portugal di ajang Liga Negara. Sang pelatih lebih sering memainkan kiper lain yang berusia lebih muda bernama Diogo Costa. Kiper yang membela FC Porto itu dianggap sebagai kiper masa depan timnas Portugal. Musim ini saja Costa mampu memainkan laga tanpa sekalipun absen. Sementara di timnas Portugal, Diogo Costa lebih sering jadi pilihan dengan memainkan 4 dari 6 pertandingan di Liga Negara. Itulah timnas yang kebanyakan kiper berkualitas. Bagaimana menurutmu kiper mana yang bakal brilian di Piala Dunia 2022 Qatar nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.